Pernah lihat nggak sih ada saham yang kelihatannya oke banget di permukaan? Hari ini kita bakal bedah sebuah misteri. Sebuah saham yang kelihatannya menjanjikan banget di aplikasi trading kamu, tapi ternyata nyembunyiin sinyal bahaya yang serius. Oke, kita mulai ya. Bayangin deh, kamu buka platform trading, terus nemu saham namanya PADI. Wah, semua indikator teknikalnya teriak strong buy. Buat kebanyakan investor, ini kan sinyal hijau buat langsung sikat. Harganya juga kelihatannya menarik nih, diperdagangin di sekitar Rp199 per lembar. Kelihatannya sih peluang bagus ya, harganya terjangkau. Tapi, nah disinilah ceritanya jadi aneh. Tapi tunggu dulu. Di saat yang sama, tiba-tiba muncul penawaran tender wajib buat saham yang sama persis, tapi harganya cuma Rp14 per lembar. Iya, kamu nggak salah dengar, 14. Nah, ini dia misteri utamanya. Gimana ceritanya kok bisa ada dua harga yang bedanya jauh banget buat barang yang sama? Di satu sisi, aplikasi trading bilang beli kuat di harga 199, tapi di sisi lain, ada yang mau beli di harga 14 doang. Apa ya yang kita lewatin di sini? Jawabannya tuh nggak ada di permukaan, bukan di grafik harga yang kinclong itu. Jawabannya tuh tersembunyi jauh lebih dalam. Jadi ya, kita harus gali lebih dari sekedar yang disajiin aplikasi. Nah, jawaban yang kita cari-cari itu ada di sini. Terkubur di dalam dokumen resmi perusahaan, laporan keuangan sama laporan auditor. Kelihatannya emang ribet ya, tapi justru disinilah petunjuk sebenarnya disembunyiin. Yang paling penting, laporan ini dibuat sama pihak ketiga yang independen. Anggap aja mereka itu wasit. Tugasnya ya mastiin permainannya adil dan ngasih opini yang jujur. Angka-angka yang dikasih perusahaan itu beneran cerminan realita gak sih? Nah, inilah yang bikin laporan ini berharga banget. Oke, sekarang kita akan pakai studi kasus beneran buat belajar gimana caranya nemuin info paling penting di laporan-laporan kayak gini. Ini skill yang bakal ngubah cara kamu mandang sebuah investasi loh. Nah, ini dia halaman opini auditor yang asli. Di antara lautan teks ini, ada satu paragraf kunci yang wajib kamu temuin. Paragraf inilah yang bisa nyelamatin kamu dari rugi besar. Ini dia kalimatnya. Kalimat ini kedengarannya emang kayak bahasa hukum yang ribet ya. Tapi ini tuh salah satu peringatan paling serius yang bisa dikasih sama auditor. Ini cara profesional mereka buat bilang, kami nggak yakin perusahaan ini bisa bertahan lama. Oke, ketidakpastian material yang meragukan kelangsungan usaha. Coba kita bedah deh, artinya apa buat dompet kamu? Apa risikonya kalau kamu nekat taruh duit di perusahaan kayak gini? Yuk kita lihat gimana auditor bisa sampai ke kesimpulan ini. Ada 3 langkah. Pertama, perusahaannya rugi terus-terusan. Tahun ini aja 5,6 miliar rupiah. Kedua, lubang kerugiannya makin dalam. Total defisitnya udah nyampe 34,2 miliar rupiah. Nah yang ketiga, berdasarkan 2 fakta ini, auditor akhirnya ngibarin bendera merah. Mereka bilang ada keraguan serius soal masa depan perusahaan ini. Jadi, ini intinya. Peringatan going concern itu ibaratnya sinyal bahaya level paling tinggi dari seorang auditor. Ini cara mereka yang udah diverifikasi buat ngomong, awas, ada resiko nyata perusahaan ini bisa bangkrut. Oke, yuk kita balik lagi ke misteri awal kita dan lihat gimana pelajaran ini nyambung. Pelajaran dari studi kasus tadi itu adalah inti dari tugas kamu sebagai investor yang cerdas. Nah, coba kita bandingin ya. Cerita dari aplikasi Strong Buy di harga 199. Cerita dari dokumen ada yang nawar di harga 14 dan perusahaan rugi belasan miliar. Beda banget kan? Dua cerita yang bener-bener bertolak belakang. Kira-kira cerita mana yang bakal kamu percaya? Jadi, apa nih pelajaran utamanya? Gini deh, ini daftar periksa simple buat kamu. Pertama, jangan telan mentah-mentah rating teknikal. Kedua, selalu cari laporan keuangan resmi perusahaan. Ketiga, langsung aja buka bagian laporan auditornya. Dan keempat, cari kata-kata saktinya, kelangsungan usaha, atau ketidakpastian material. Pada akhirnya, pertanyaannya cuma satu, dan ini yang paling penting. Sebelum kamu investasi, kamu udah baca cerita lengkapnya belum? Grafik itu cuma nunjukin satu bab doang. Cerita yang sesungguhnya, yang paling krusial, itu tersembunyi di dalam laporan. Jadi, sebelum mempertaruhkan uang hasil jerih payah kamu, pastiin kamu udah baca semuanya.